Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfa Rizky dan rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, anggota Komisi 2 DPR RI mengungkapkan dalam program pendaftaran tanah sistematis lengkap, pemerintah harus proaktif untuk menata dan juga bergerak demi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe berkomitmen mengawal penyelesaian program PTSL, khususnya di daerah Sulawesi Selatan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi masyarakat, mengurangi sengketa tanah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Taufan mengatakan, selama ini salah satu persoalan sertifikat tanah yang menjadi keluhan masyarakat adalah lamanya proses penertiban. Ia menilai, dalam program tersebut, pemerintah harus proaktif untuk menata dan juga bergerak demi kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah. Program PTSL itu adalah program untuk meningkatkan perekonomian dan mensejahterakan masyarakat. Apabila masyarakat sudah punya sertifikat dengan program PTSL ini, dia bisa menganggungkan, dia bisa menjaminkan ke lembaga perbankan, menjadikan modal usaha. Itu penekanan saya, dan saya akan kawal program ini supaya betul-betul bisa dioptimalisasikan di Sulsel. Program PTSL ini adalah program untuk 120 juta sertifikat tanah dan harus selesai per Desember 2024. Tapi kenyataannya belum tuntas. Saya hanya fokus di Sulawesi Selatan dulu. Sulawesi Selatan masih agak gede, masih banyak tunggakan-tunggakan. Dan lebih ironisnya, ada daerah yang pernah saya kunjungi, keluhan masyarakat sertifikat PTSL-nya tidak keluar karena ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Ini saya harus turun nanti. Lebih lanjut, Taufan menegaskan akan terus mengawal program PTSL hingga tuntas dan berharap Kementerian ATR BPN memastikan program tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa biaya sepeser pun. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Keahlian Setjen DPR RI melakukan FGD dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung untuk memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023. PLT Kepala Pusat Perancangan Undang-Undang Ekwin Bangkesra, Wiwin Sri Rahyani menyebutkan berbagai materi terkait pengupahan tenaga kerja harus diperbaiki oleh Badan Keahlian DPR RI melalui FGD dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung. Badan Keahlian Setjen DPR RI melakukan FGD dengan Sekolah Tinggi Hukum Bandung untuk memperbaiki Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2023. Wiwin Sri Rahyani menilai materi dari existing undang-undang yang sudah ada sebelumnya yang akan dipertimbangkan untuk diperbarui. Putusan MK 168 ini adalah putusan MK terkait dengan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 2023 Klaster Ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa materi yang di judicial review kemudian diputuskan di MK, antara lain terkait dengan materi tadi ya, penggunaan tenaga kerja asing, kemudian PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian terkait dengan pesangon, terkait dengan kebijakan pengupahan dan formulasi mekanisme pengupahan, kemudian terkait dengan waktu istirahat. Jadi ini yang nanti akan dielaborasi oleh Badan Keahlian DPR untuk memenuhi ya tadi putusan MK terkait dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Wiwin menegaskan masukan tersebut akan dipertimbangkan oleh Badan Keahlian Setjen DPR RI bersama dengan pihak pemerintah pusat dan Komisi 9 DPR RI untuk menjadi bahan penyusunan naskah akademik RUU Ketenagakerjaan yang baru. Dari Jawa Barat, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bertemu dengan jajaran Kementerian Agama, pengurus agama asrama haji dan ketua rombongan haji
untuk membahas berbagai persiapan termasuk sosialisasi kesehatan jamaah. Dan kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di TVR 09. Negara-negara yang masuk dalam PYC, yang masuk dalam OKI ini merupakan negara-negara yang sedang berkembang. Bagaimana menghadapi hal tersebut? Beberapa yang mereka inginkan adalah meminta bantuan dari Indonesia untuk juga ikut berperan dalam menstabilkan negaranya, membantu menyuarakan isu mereka di kancah internasional. Karena Indonesia di kancah internasional, di negara barat, negara lain pun menganggap Indonesia adalah regional power. Hasil-hasil dari isu-isu yang kita bahas pada beberapa hari ini di PYC Jakarta, di kancah-kancah internasional, di sidang UMM PBB, di ASEAN AIPA. Jadi banyak juga anggota OKI ini yang memang memiliki keterbatasan terkait dengan ketersediaan air bersih. Ketika kita lihat banyak delegasi yang membawa tumbler. Jadi tentu pengurangan produk-produk plastik ataupun produk-produk yang akan lama diurai oleh bumi ini yang harus kita lakukan. Banyak sekali terutama industri halal yang memang mereka ini expect kita bisa masuk. Tarif yang ditetapkan oleh Amerika Serikat ini justru menjadi enabler. Jadi semua negara ini sekarang saling mencari kan gitu. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal berharap para jamaah mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah haji lewat sosialisasi aktif para petugas haji. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Cucun Ahmad Samsurijal melakukan kunjungan lapangan untuk meninjau persiapan pemberangkatan haji pada embarkasi Indramayu hingga Bandara Kertajati, Jawa Barat. Hal ini untuk memastikan segala aspek persiapan haji telah dilakukan dengan baik dan memadai. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Cucun Ahmad Samsurijal bertemu dengan jajaran Kementerian Agama, pengurus asrama haji, dan ketua rombongan haji untuk membahas berbagai persiapan termasuk sosialisasi kesehatan jamaah. Ia berharap para jemaah mendapatkan informasi yang cukup tentang kesehatan dan keselamatan selama menjalankan ibadah haji. Untuk itu, petugas haji harus meningkatkan sosialisasi menjaga kesehatan kepada calon jemaah haji Indonesia. Tadi saya sampaikan bagaimana petugas harus terus sosialisasi kondisi perkembangan bagaimana heater ya, bagaimana di sana suka ada early warning terkait cuaca. Biasanya kalau di hotel-hotel sudah ngasih alarm, berarti harus dijaga tidak boleh keluar masuk di hotel kalau panasnya sudah ekstrim. Nah, makanya ini penting juga untuk para petugas setiap hari melakukan sosialisasi, melakukan komunikasi dengan para ketua-ketua rombongan, para karom, supaya disampaikan kepada jemaahnya ketika harus betul-betul ada di hotel dan menjalankan ibadahnya juga harus mengatur sebelum prosesi haji Arafah Muzdalifah Mina. Lebih lanjut, Cucun menekankan pentingnya edukasi tentang penyakit menular seperti meningitis dan influenza sehingga jemaah terhindar dari penyakit tersebut selama di Tanah Suci. Dari Indramayu, Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 10 DPR RI pemirsa yang menyoroti program Sekolah Rakyat yang memiliki tujuan besar untuk mengentaskan kemiskinan dan mendorong penempatan sekolah rakyat diutamakan di wilayah peripheral dan kepulauan terluar. Komisi 10 DPR RI menyoroti program Sekolah Rakyat dalam rapat dengar pendapat Panja Pendidikan di daerah 3T dan daerah marginal. Program Sekolah Rakyat memiliki tujuan besar untuk mengentaskan kemiskinan. Sekolah Rakyat berada di bawah kelola Kementerian Sosial sebagai perlindungan sosial. Anggota Komisi 10 DPR RI Mercy Christy Barnes mengatakan penerimaan siswa sekolah rakyat akan melalui proses seleksi serta dilakukan home visit untuk memastikan kelayakan siswa. Selain itu, Mercy mendorong penempatan sekolah rakyat diutamakan di wilayah peripheral dan kepulauan terluar. Tujuannya untuk meningkatkan aksesibilitas anak-anak sehingga tidak memberatkan orang tua yang tergolong kurang mampu.
Sekolah rakyat ini harapan kami ditempatkan itu di wilayah-wilayah periferial. Jangan lagi ditempatkan di pusat kabupaten. Kalau kabupatennya itu ditetapkan sebagai daerah penerima sekolah rakyat, jangan lagi sekolah itu ditempatkan di pusat kabupaten. Karena di pusat-pusat kabupaten layanannya sudah sangat banyak, akses informasi dan sebagainya. Sebaiknya dorong keluar di pinggiran-pinggiran periferial, wilayah-wilayah kepulauan, pulau-pulau yang betul-betul terluar, 3T tertinggal marginal. Sehingga aksesibilitas masyarakat, aksesibilitas anak-anak siswa ini bisa lebih cepat, lebih gampang. Mercy menambahkan, Kementerian Sosial sebagai penyelenggara program sekolah rakyat perlu berkolaborasi dengan Kemendikbudrismen terkait distribusi guru dan kurikulum. Dukungan Kementerian Pekerjaan Umum juga dibutuhkan dalam menyiapkan sarana prasarana dan asrama sekolah rakyat. Samuel dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua Pansus Juniko Siahaan menyampaikan saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai pengelolaan ruang udara. Selain untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, undang-undang tersebut dapat mengatur pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan ekonomi. Panitia khusus atau Pansus DPR RI telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM tentang rancangan undang-undang pengelolaan ruang udara. Pansus DPR RI menekankan pentingnya payung hukum dalam melindungi kedaulatan wilayah udara Indonesia. Wakil Ketua Pansus Juniko Siahaan menyampaikan saat ini Indonesia belum memiliki aturan khusus mengenai pengelolaan ruang udara. Juniko menjelaskan, selain untuk menjaga kedaulatan dan pertahanan negara, undang-undang itu dapat mengatur pemanfaatan ruang udara untuk kepentingan ekonomi. Penyusunan RUU juga akan mempelajari undang-undang di negara lain agar tetap memperhatikan aturan internasional. Kami mengundang pihak Kementerian Pertahanan, juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan yang diwakili oleh Sekjen untuk hadir, untuk menemani Menteri Hukum menyampaikan sikap pemerintah, tapi nanti dalam pembahasannya kita akan mendengarkan bagaimana pengelolaan ruang udara ini akan kita atur sebaik mungkin supaya kita bisa menegakkan kedaulatan dan juga pemanfaatan secara ekonomi ya maupun untuk keamanan dan pertahanan di udara untuk menjaga kedaulatan negara Indonesia. Itulah yang menjadi awal. Nah, di beberapa negara yang lain undang-undang pengendalian ruang udara ini sudah umum dan dilaksanakan. Nanti kami juga akan rencana untuk mempelajari undang-undang di negara-negara yang lain supaya mempunyai kesamaan dan juga mengikuti aturan internasional. Lebih lanjut, Juniko menyampaikan akan melibatkan kementerian lain dan menyerap partisipasi publik untuk menghindari tumpang tindih regulasi. RUU pengelolaan ruang udara diharapkan dapat berkontribusi maksimal bagi kepentingan bangsa dan negara. Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat kian meresahkan. Sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota Ormas terus mencuat. Kekhawatiran pun mulai dirasakan banyak pihak, pasalnya tindakan premanisme oknum Ormas bisa merugikan negara karena mengganggu iklim investasi Indonesia. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. Hai, saya Uya Kuya. Saya dari fraksi PAN, Partai Amanat Nasional, dari daerah pemilihan DKI Jakarta 2, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Saya menghipnotis kalian dalam hitungan ketiga untuk menonton di balik kursi. 1, 2, 3. Kalau dibilang kenapa terjun ke dunia politik, apalagi artis gitu ya. Sebetulnya sebelum jadi artis, background saya justru sarjana ilmu politik. Saya dulu kuliah di ilmu politik Universitas Indonesia. Cuman ke entertainment nyasar lah ya. Ini mobil klasik atau mobil sport? Mobil klasik lah. Mobil klasik itu nilai investasi dan punya value yang bagus banget. Mobil klasik, saya ngalamin dari dulu. Nggak ada yang harganya turun, bahkan naik. Saya punya mobil klasik yang dari sebelum kawin, udah 20 tahun lebih nih saya punya. Dulu mobil itu cuma harga nilai 30 juta, sekarang udah nilainya 600 juta. Dia ada berapa koleksinya? Adalah lumayan. Iya. Oke Bapak, terakhir. Quality time sama istri atau nongkrong bareng anak? Quality time bareng istri atau nongkrong bareng anak? Nongkrong bareng anak. Karena sama istri saya tiap hari udah sama dia terus. Sama anak-anak kan di kuliah di luar negeri, jadi
Kalau nongkrong bareng anak, ya pasti saya milih itu. Karena sama istri udah tiap hari lah. Sama di dia ada Uya, pasti ada Astrid itu aja. Segera, hanya di TVR Parlemen. Pemirsa, kembali di TVR 09. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong berpendapat Undang-Undang Ormas bisa digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi ormas yang melanggar aturan undang-undang. Praktik jatah preman terhadap banyak perusahaan yang dilakukan oknum anggota ormas perlu direspon serius oleh pemerintah. Pihak kepolisian diharap tak pandang bulu dalam membasmi aksi premanisme tersebut. Mari kita simak informasi selengkapnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat kian meresahkan. Belakangan ini sejumlah kasus yang melibatkan oknum anggota ormas terus mencuat. Mulai dari aksi pemalakan terhadap perusahaan hingga penyegelan sebuah pabrik di Kalimantan Tengah. Kekhawatiran pun mulai dirasakan banyak pihak. Pasalnya, tindakan premanisme oknum ormas bisa merugikan negara karena mengganggu iklim investasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto ikut angkat bicara. Presiden memerintahkan pihak kepolisian untuk melakukan tindakan tegas terhadap oknum anggota ormas yang kedapatan melakukan praktik jatah preman. DPR tak luput menjadi sorotan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi masyarakat menjadi perbincangan untuk dilakukan revisi. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong berpendapat, Undang-Undang Ormas bisa digunakan pemerintah untuk mengambil tindakan tegas bagi ormas yang melanggar aturan undang-undang. Undang-undangnya kan mengharuskan bahwa siapapun yang melakukan tindakan kekerasan, meresahkan masyarakat, itu kan berpotensi melakukan tindakan pidana dan saya pikir ya harus ditindak tegas. Jadi sebenarnya undang-undangnya sudah menjelaskan bagaimana pemberian saksi terhadap ormas yang melakukan pelanggaran. Namun bahwa ke depan mesti harus disempurnakan bagaimana soalnya, misalnya soal pengetatan ormas. Yang kedua adalah harus ada evaluasi berkala terhadap ormas-ormas yang sudah terbentuk ini karena kan jumlahnya kan sangat banyak. Sekarang kan dengan alasan bahwa berserikat berkumpul itu dibolehkan, maka dari itu ormas-ormas sangat banyak melakukan pendaftaran terus kemudian mereka diloloskan. Tetapi menurut saya sih selama ormas ini kan ormas-ormas juga banyak yang bagus. Begitu misalnya kita ada bencana, banyak ormas-ormas yang duluan sampai ke lokasi bencana, atau misalnya begitu ada peristiwa-peristiwa tertentu, malah ormas-ormas tertentu juga banyak yang bagus-bagus langsung terjun ke daerah tersebut. Jadi menurut saya sih sebenarnya ini kan yang banyak melakukan atau meresahkan masyarakat adalah oknum-oknum ormas, dan ke depan aparat harus bertindak tegas bagi siapapun yang meresahkan masyarakat, ya kan, membuat keonaran, dan apalagi presiden kita kan sangat konsen soal bagaimana pengembangan investasi di Indonesia. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Taufan Pawe mengatakan, eksistensi organisasi masyarakat adalah sah secara hukum. Namun, ada segelintir oknum ormas yang melakukan pergerakan di luar fungsi organisasi masyarakat yang telah diatur di dalam undang-undang, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat dan para pelaku usaha. Ada oknum-oknum yang memanfaatkan branding ormas itu untuk melakukan pergerakan-pergerakan di luar daripada fungsi eksistensi kepada ormas. Jadi saya sebagai anggota Komisi 2 berpandangan ya kalau mau dibenahi, direvisi jauh lebih baik, jauh lebih berkepastian, jauh lebih berkeadilan dan melindungi masyarakat, ya sah-sah saja. Karena perilaku premanisme itu ada kecenderungan berlindung di ormas. Padahal belum tentu ormasnya salah. Bisa saja eksistensi ormasnya baik, tapi orang menggunakan ormas sebagai payung berlindung.
Praktik jatah preman terhadap banyak perusahaan yang dilakukan oknum anggota Ormas perlu direspon secara serius oleh pemerintah. Pihak kepolisian diharap tak pandang bulu dalam membasmi aksi premanisme tersebut. Pemerintah daerah dan pusat juga diminta peka terhadap kondisi sosial yang belakangan dinilai akan mengganggu iklim investasi. Wacana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pun mencuat setelah tindakan melawan hukum oknum anggota Ormas menjadi sorotan publik. Perlukah Undang-Undang Organisasi Masyarakat direvisi akibat ulah segelintir oknum anggota Ormas? Ya Elisa dan juga pemirsa, menyempurnakan ibadah haji ini tentu merupakan impian setiap umat muslim. Tentu, karena memang sebagai rukun Islam yang kelima, ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang mendalam. Tentu ini memerlukan kemampuan fisik dalam menjalankannya. Seperti apa informasi selengkapnya pemirsa, tetaplah di TVR 09. Bagi waktu itu harus ada prioritas, dan anak-anak sangat mengerti. Pada saat saya kerja ya saya harus bekerja, tapi pada saat saya pulang ke rumah ya adalah mengabdikan diri sebagai ibu untuk anak-anak. Lebih ke perempuan, pada saat saya menjadi ketua Kaukus Perempuan Parlemen di Provinsi Kalimantan Tengah, banyak sekali permasalahan yang dihadapi. Pertama adalah kekerasan rumah tangga, kedua adalah pernikahan dini, anak-anak di bawah umur, ketiga adalah masalah stunting. Itu adalah bukan permasalahan yang mudah, tetapi itu adalah harus menjadi perhatian kita bersama, masalah stunting ini. Itu banyak hal yang permasalahan yang dihadapi kami di Kalimantan Tengah pada saat itu. Dan saya sangat percaya bahwa di bawah Pak Surya Paloh, dan juga menurut saya Partai Nasdem adalah partai yang sangat menaungi kaum wanita. Pengusaha sukses atau dunia politik? Waduh, boleh nggak dua-duanya? Salah satu. Pengusaha sukses atau dunia politik? Dunia politik itu apa? Sukses juga nggak dunia politik ya? Iya, sukses sekarang. Dunia politik lah. Karena dunia politik, di dunia politik saya bisa jadi pengusaha. Menjadi pengusaha sukses belum tentu bisa jadi dunia politik loh. Ajak anak jalan-jalan atau ketemu konstituen? Nah ini dia nih. Kalau sekarang banyak ketemu konstituen daripada ajak anak saya jalan-jalan. Jadi saya pilih ajak anak saya jalan-jalan aja. Kerja terus, iya. Anak saya lagi nyariin terus nih. Segera, hanya di TVR Parlemen. Ya Elisa dan juga pemirsa, tadi kita sudah bahas ya terkait dengan impian umat muslim kalau misalkan sudah jauh-jauh beribadah ke Mekah sana, itu kan perlu disempurnakan. Nah itu untuk menyempurnakannya itu perlu adanya persiapan yang matang. Benar. Karena segi spiritual maupun fisik keduanya tidak dapat dipisahkan untuk menjalankan ibadah haji. Benar, tentu kita supaya ibadahnya bisa makin lancar ya Alfat ya. Karena memang menjaga fisik tetap prima, ini merupakan bagian dari persiapan yang tidak kalah penting pemirsa, yang dibutuhkan saat kita menjalankan rangkaian kegiatan haji yang tentunya ini padat sekali. Dan langsung saja nih ya pemirsa, mari kita saksikan menjaga fisik saat ibadah, persiapan sebelum ibadah haji pada segmen Intips, informasi dan tips untuk Anda. Salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah istitoah atau kemampuan. Tapi tahukah Anda bahwa kemampuan yang dimaksud bukan hanya soal finansial? Kemampuan fisik juga termasuk bagian penting dari syarat ini. Artinya, tubuh harus cukup kuat dan sehat untuk menjalani rangkaian ibadah yang tidak ringan. Seperti yang kita ketahui bersama, haji adalah ibadah yang sangat mengandalkan kekuatan fisik. Mulai dari tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i bolak-balik 7 kali antara Safa dan Marwah, hingga perjalanan menuju Mina, Arafah, dan Musdalifah. Semuanya memerlukan energi dan daya tahan tubuh yang prima.
Tanpa persiapan fisik yang baik, ibadah haji bisa menjadi sangat melelahkan, bahkan beresiko bagi kesehatan, terutama bagi jamaah lanjut usia. Nah, agar Anda bisa menjalani ibadah dengan lancar dan khusyuk, berikut ini adalah 7 langkah persiapan fisik yang sebaiknya mulai dilakukan jauh-jauh hari sebelum keberangkatan. Biasakan jalan kaki setiap hari. Jalan kaki adalah olahraga yang paling sederhana, tapi sangat efektif untuk meningkatkan stamina. Mulailah berjalan kaki selama 30-45 menit setiap hari. Pemirsa bisa melakukannya di taman, kompleks rumah, atau menggunakan treadmill. Ingin lebih menyenangkan? Ajak pasangan atau teman atau kerabat untuk berjalan kaki bersama. Selain sehat, juga bisa mempererat silaturahmi. Bersepeda untuk latihan daya tahan. Bersepeda membantu melatih otot kaki dan memperkuat paru-paru. Ini penting karena Anda akan banyak berjalan dan berada di keramaian selama haji. Lakukan secara bertahap dan konsisten, dimulai dari jarak pendek, lalu tingkatkan perlahan. Jangan lupa pemanasan dan pendinginan untuk mencegah cedera otot. Tambah latihan kardio, lari ringan, atau skipping. Latihan kardio seperti jogging ringan atau lompat tali bisa memperkuat jantung dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Ini akan membantu Anda tetap bertenaga meski cuaca panas atau medan menantang di Tanah Suci. Jika belum terbiasa, mulailah perlahan dan tingkatkan intensitas seiring waktu. Perhatikan pola makan dan nutrisi. Apa yang Anda makan menentukan kekuatan tubuh Anda. Perbanyak konsumsi makanan bergizi seimbang seperti sayuran, buah, ikan, dan sumber protein tanpa lemak. Hindari makanan berlemak tinggi dan gorengan karena bisa mempercepat rasa lelah. Jangan lupa minum cukup air putih untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi, terutama karena suhu di Arab Saudi sangat panas. Lengkapi vaksinasi sesuai anjuran. Vaksinasi bukan hanya formalitas, tapi perlindungan penting agar Anda tidak jatuh sakit selama ibadah. Pastikan Anda telah menerima vaksin meningitis, hepatitis A dan B, serta influenza. Untuk negara dengan riwayat polio, termasuk Indonesia, vaksin polio kini juga diwajibkan oleh otoritas Arab Saudi. Jangan lewatkan jadwal vaksinasi ini dan simpan bukti vaksinnya baik-baik. Cukup istirahat, hindari kelelahan. Latih tubuh Anda untuk memiliki pola tidur yang cukup dan berkualitas. Kurang tidur bisa menurunkan daya tahan tubuh dan membuat Anda mudah kelelahan. Biasakan tidur 7-8 jam per malam dan hindari bergadang. Tidur yang cukup juga membantu pemulihan tubuh setelah beraktivitas dan membuat Anda lebih fokus selama menjalani ibadah. Konsultasi medis sebelum berangkat. Sebelum berangkat, sangat disarankan untuk memeriksakan kondisi tubuh ke dokter. Bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau jantung, mintalah saran medis dan resep obat yang perlu dibawa. Konsultasi ini juga bisa membantu Anda mendapatkan tips khusus untuk menjaga stamina sesuai kondisi tubuh Anda. Nah, itu tadi pemirsa beberapa tips yang bisa pemirsa lakukan untuk mempersiapkan fisik jelang ibadah haji. Semoga tips kali ini membantu pemirsa untuk mendapatkan fisik yang prima saat menjalankan ibadah nantinya. Sampai jumpa di Intip selanjutnya. Wow, ini tentu tips yang sangat bermanfaat nih ya untuk pemirsa juga atau mungkin dari kita yang akan menjalankan ibadah haji bulan depan, sebentar lagi loh. Betul, dan kalau misalkan pemirsa nih sudah terdaftar atau akan berangkat di tahun depan, tentu tips-tips ini bisa diterapkan, bahkan nggak perlu nunggu sebulan atau 2 bulan, bahkan dari hari ini bisa diterapkan. Tentu, ya Elisa. Karena memang kita ingin semua ibadahnya bisa berjalan lancar karena fisik kita mendukung semuanya sehat. Betul. Dan pemirsa, itu dia informasinya untuk Anda yang sekaligus menutup jumpa kita pagi ini. Dan di penghujung acara, kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat panitia kerja pengawasan Komisi 9 DPR RI mengenai perlindungan tenaga kerja migran. Lalu pemirsa, pada siang hari di pukul 13 waktu Indonesia Barat ada rapat dengar pendapat umum Komisi 5 DPR RI dengan driver aplikasi transportasi online dengan agenda mendengarkan masukan dari pengemudi transportasi online dalam rangka penyusunan regulasi terkait transportasi online. Dan pemirsa, tentunya masih banyak kegiatan serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda ikuti dan saksikan secara langsung di TVR Parlemen.
Anda dapat mengaksesnya di website kami maupun di kanal YouTube kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah setia menyaksikan TVR 09. Saya Elisa Purba dan rekan saya Salvat Rizky. Pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.